Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kali ini kita akan kembali ya menggelar perkuliahan kita yang kedua, di mana pertemuan kemarin kita membahas tentang arti filsafat, cabang-cabangan dari filsafat, dan kita diskusi ya dengan beberapa studi kasus yang sudah disampaikan kemarin saat kita sesi diskusi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan juga ajarannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, tidak kata cukup dalam berdoa. Pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Jadi kita akan membahas nih tentang hubungan filsafat itu dengan teori pendidikan itu apa sih gitu. Nah, kita akan membahas ini. Nah, kira-kira menurut saudara-saudara, apa sih hubungan antara filsafat dengan teori pendidikan? Ada yang berani nggak yang mau bantu Bapak? Ada yang berani untuk bantu menjawab? Oke, belum ada yang berani. Jika demikian, Bapak lanjut terlebih dahulu ya. Sekarang Bapak sambil izin untuk share screen ke materi kita yang berikutnya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, materi selanjutnya adalah hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Nah, menurut Bueno pada tahun 2019 dalam penelitiannya menyatakan bahwa filsafat itu adalah akar dari semua pengetahuan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bahwa filsafat itu kan merupakan landasan maupun fondasi ya, fondasi kita dalam berpikir. Nah, ini ditegaskan oleh penelitiannya Bueno pada tahun 2019 bahwa filsafat itu merupakan akar dari semua pengetahuan. Jadi kayak landasan berpikirnya, fondasi berpikirnya itu, nah itu filsafat, akarnya gitu. Kayak, mengapa sih kita harus bertanya ini? Nah, akarnya itu dari filsafat, gitu. Nah, sekarang kita pecah lagi nih. Pada pembahasan ini menjadi dua pembahasan. Yang pertama ada tentang filsafat, yang secara istilah itu memiliki makna. Kemarin kita udah bahas ya, bahwa philos itu yang berarti senang, cinta, dan gemar. Sedangkan Sofianya itu adalah arti hikmat, kebenaran, atau kebijaksanaan. Filsafat itu memberikan kebijaksanaan kepada manusia tentang apa yang mereka pahami mengenai kebijakan. Dan masih mempertahankan sikap bijak dengan bantuannya tersebut. Menumbuhkan kebijaksanaan dengan mencari ide-ide baru dan pengetahuan baru. Nah, sedangkan sekarang kita membahas tentang lagi kan filsafat. Nah, sekarang pendidikan. Pendidikan itu apa, Hayu? Saudara pasti tahu dong makna pendidikan apa, kan udah belajar dari kecil ya, dari SD, SMP, SMA sampai sekarang di perkuliahan juga sudah mengetahui tentang apa sih itu pendidikan. Ada yang berani dan mau bantu jawab Bapak? Oke, Haikal. Boleh Haikal dibantu jawab pertanyaan Bapak tadi tentang apa itu pendidikan. Silahkan Haikal. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi, menurut saya, pendidikan itu merupakan suatu proses belajar, Pak. Yang dimana di dalamnya itu terdapat interaksi antar pendidik dan murid maupun antar murid ke pendidik. Nah, pendidikan juga itu bisa sebagai alat penunjang pembelajaran, Pak. Dan semua hal yang ada kaitannya dalam peningkatan pengetahuan maupun pengalaman murid, nah itu disebut pendidikan juga, Pak, menurut saya. Terima kasih, Pak. Wah, bagus bener jawabannya Haikal ya. Sangat filosofis juga ternyata jawaban dari Haikal ini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih filsafat itu penting untuk pendidikan? Ada yang berani menjawab? Oke, belum ada ya. Nah, ini apa? Nah, pentingnya filsafat di dalam pendidikan itu untuk membantu. Karena memang sangat penting sekali ya. Karena untuk membantu para guru, para pendidik, itu untuk mengetahui, untuk menentukan metode, media, atau mungkin cara yang digunakan agar ilmu pengetahuan itu bisa nyampe kepada para peserta didiknya tadi nih. Supaya informasi-informasi yang disampaikan itu relevan juga dengan pengembangan pengetahuan dari para peserta didiknya.
kita juga mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh para peserta didik ini. Jadi membantu sekali filsafat ini untuk menentukan metode, media maupun cara yang digunakan oleh para pendidik kepada para peserta didiknya. Nah, filosofi pendidikan juga memiliki pengaruh loh terhadap hubungan yang sangat kuat. Nah, pendidikan menurut Gandhi dalam penelitiannya pada tahun 2011 bahwa pendidikan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian masih ingat gak tentang piramida kebutuhan belajar dari Paulo Freire? Nah, salah satunya itulah kebutuhan hidupnya, di mana eh, para peserta didik itu harus terpenuhi dulu step by step tangga piramidanya supaya apa? Supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya di puncak tertinggi tadi, gitu ya. Nah, filosofi pendidikan sendiri itu dapat memberikan informasi loh kepada para peserta didik, kepada para pendidik, mohon maaf, terhadap strategi maupun metode penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa juga. Terus sangatlah penting banget bagi para pendidik ini untuk mengetahui filosofi pendidikan yang akan mereka gunakan itu tuh untuk apa sih? Karena self-assessment atau kemampuan berpikir kritis akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui dulu kita melakukan self-assessment maupun juga kemampuan berpikir kritis harus kita asah supaya para peserta didik ini mampu menerima materi-materi pembelajaran atau informasi yang kita sampaikan gitu. Nah, menurut beberapa ahli, pendidikan itu ada dua tipe. Ini ada dua tipe. Yang pertama itu kita ngambil ahlinya dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengartikan bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Ini menurut Bapak Pendidikan Republik Indonesia ya. Sangat menarik sekali, di mana pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Bahwa kita menganggap bahwa peserta didik pun manusia, yang harus kita berikan informasi, yang harus kita berikan perlakuan-perlakuan khusus sayangnya manusia. Jadi tidak tidak menganggap bahwa ada gap antara pendidik dan juga peserta didik. Lalu yang kedua adalah John Dewey. Ini salah satu ahli juga. Dia mengatakan bahwa mengartikan bahwa pendidikan itu sebagai sebuah keterampilan intelektual dan emosional dasar di antara manusia. Nah, fungsi pendidikan itu apa sih? Nah, setidaknya ada 6 fungsi yang dikutip dari penelitian Gandhi pada buku ini. Pertama adalah mengembangkan kapabilitas dan membentuk karakter kepribadian dan landasannya. Yang kedua, berfungsi sebagai proses transformasi budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Wah, ini slide-nya masih belum ini ya, masih ada trouble ini. Gak apa-apa nanti Bapak Bapak kirimkan saja ya PPT-nya ya. Oke, dan yang ketiga, mentransfer nilai untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat. Dan yang keempat, melatih kemandirian, membentuk pribadi meliputi pembentukan kreativitas, rasa, dan intensi atau kognitif, afektif, dan psikomotor seiring perkembangan fisik. Proses pembinaan peserta didik agar memiliki bekal dasar dalam bekerja. Yang kelima, upaya mempersiapkan generasi muda untuk memainkan peran tertentu dalam masyarakat di masa depan. Yang keenam adalah transfer ilmu sesuai peran yang diharapkan. Jadi ada 6 ya, di mana fungsi pendidikan itu sangat sangat berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam hubungan antara filsafat dan teori pendidikan, di antaranya ialah pengetahuan itu dimulai dengan adanya rasa ingin tahu. Dimulai juga dengan keraguan, jadi karena ada keraguan, lalu muncul rasa ingin tahu juga. Jadi muncul rasa ingin tahu, sedangkan kalau filsafat, itu dimulai dengan keduanya. Jadi seseorang itu memiliki keduanya. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu dan juga keraguan, sedangkan ilmu pengetahuan itu dimulai dengan rasa ingin tahu, dimulai dengan keraguan. Jadi tidak berbarengan ya. Selanjutnya adalah melalui pendidikan ini anak bisa mendapatkan apa yang ingin dia capai, apa yang seharusnya dihasilkan oleh para individu melalui kegiatan perkuliahan atau kegiatan pembelajaran. Jadi anak ini tuh bisa mendapatkan apa yang ingin dia capai dari proses pembelajaran tadi. Nah, itu adalah pendidikan. Sedangkan filsafat dan pendidikan ini memberikan putaran terpadu untuk semua upaya pendidikan tadi, supaya semua upaya itu tidak terpisah tetapi saling berhubungan sehingga ada kesinambungan. Nah, pendidikan sendiri memungkinkan pendidik menilai terkait dengan tujuan yang telah dicapai. Maksud atau tujuan pendidikan di sini itu merupakan tujuan dari sasaran filsafat ya, yaitu kearifan. Jadi rasa rendah hati, rendah diri, proses yang terbentuk di dalam diri manusia itu bisa dikaitkan dengan filsafat, sedangkan pendidikan itu proses pembelajaran dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, itu menurut Effendi pada tahun 2020 dalam penelitiannya. Nah,
Sedangkan dalam buku Philosophy of Education yang ditulis oleh Pring pada tahun 2005, Kilpatrick menjelaskan bahwa mendidik ini adalah upaya mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan, perilaku manusia, dalam kehidupan dan juga perilaku manusia. Sedangkan mendidik adalah mewujudkan nilai-nilai yang dapat dikontribusikan oleh filosofi. Jadi mendidik itu adalah mewujudkan nilai-nilai, yang nilai-nilai itu adalah hasil kontribusi dari filosofi. Bagaimana cara ABCDFG sebagai landasan berpikirnya. Nah, itu menggunakan filosofi tadi. Dimulai dari generasi muda untuk membimbing orang yang memupuk nilai-nilai mereka. Dan dengan cara ini, cita-cita filsafat tertinggi dapat direalisasikan dan diorganisasikan dalam kehidupan mereka. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar. Jadi mereka sadar dalam membentuk tingkah laku dan juga kepribadian. Gitu. Oke, cukup sekian singkat dulu ya pertemuan kita kedua pada hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya, cukup ya. Kalau cukup, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.